Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili huda. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas ketakwaan kepadanya. Tatkala semua perkumpulan, tatkala semua persahabatan sirna dan berubah menjadi permusuhan, hanya orang-orang yang bertakwa yang akan tetap bersama menuju surga Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Dan semoga salawat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sebagian anak lihat sudah mulai ngantuk. Memang bawaannya habis asar ini, bawaannya tidur. Antum mau dengerin ceramah nggak? Ada dengerin ceramah sebagai pengantar tidur. Mau, iya mau. Habis nanti 15 menit tahu-tahu hilang gitu ya. Tahu-tahu sampai ke Merauke, mana balik lagi. Jangan ngurusin orang, Ustaz. Urusin diri sendiri. Itu tema kita pada sore hari ini. Tanggal 24 Jumadil Akhirah 1440 Hijriah. Antum, ya, berapa hari lagi kita Ramadan? Biar yang ditanya jawab. Jangan ngurusin orang, antum. Nah, mana hadiahnya? Mana panitia ini? Hadiahnya mana? Apalah semen 1 sak, 2 sak taruh sini. Masa Menara Busua nggak ada hadiahnya? Bawa ini semen nggak apa-apa, 2-3 sak suruh bawa pulang. Semen. Nah, antum, berapa hari lagi kita puasa? 70. Betul. 170. Insyaallah. Antum 66 hari. Kok bisa ngitungnya? Gimana ngitungnya? Gimana? Ada di sosial media. Antum nggak pakai ngitung berarti. Betul. Tinggal ngitungnya gimana? Anda disebutkan hari ini tanggal berapa? 24 Jumadil Akhirah. Habis Jumadil Akhirah bulan apa? Bulan apa? Biar dia yang jawab ya Pak. Kita ini belajar tidak ngurusin orang. Habis Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan insyaallah. Iya. Hadiahnya nanti diambil. Panitia bingung mintain hadiah panitianya. Baik, nanti laporan ke panitia. Siapa nama antum? Abdul Aziz. Nanti jumpain Bapak Imron deh. Nah, Bang Imron. Mana Bang Imron?
Ya, itu yang lagi berdiri. Jamaah rahimakumullah. Allah berfirman di surah Al-Muddathir ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu tergadaikan dengan amalan dia sendiri. Di surat Al-Isra ayat 15. Allah mengatakan man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, barang siapa yang mendapatkan petunjuk itu manfaatnya untuk diri dia sendiri. Antum datang ke tempat ini, meninggalkan rumahnya, meninggalkan waktu istirahatnya, duduk di tempat ini. Itu manfaatnya bukan untuk orang lain. Dan manfaatnya bukan untuk Allah, tapi untuk antum sendiri. Antum ngaji, antum dapat manfaat. Dan ada orang yang mendapatkan berkah dari kesolehan hamba. Ya. Ada anak yang dijaga sama Allah karena kesolehan orang tuanya. Sampai sebagian ulama itu mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati hatta uhfadha fika. Aku akan menambah solatku agar Allah menjagaku di dirimu. Wallahi jamaah. Ada seorang ibu yang cerita bagaimana anaknya berzina. Padahal sudah dijaga sama orang tuanya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Yang tersesat, kesesatan itu dampak buruknya akan menimpa dirimu sendiri. Kita ini bertanggung jawab atas diri kita, bukan orang lain. Dan nggak mungkin pelaku dosa membebankan dosanya kepada orang lain. Antum yang mencuri, antum yang minum khamr, masa orang lain yang dapat azab dan siksanya? Sejatinya tidak. Akan tetapi kita bisa diazab gara-gara dosa orang lain disebabkan kita tidak mengingkari kemungkaran itu. Artinya dosa kita tidak mengingkari. Dosa dia minum. Kita punya teman gak puasa. Kita biarkan. Jangan ngurusin orang lain. Antum diamkan teman antum gak puasa, gak sholat. Ketika azab Allah turun, antum kena. Kenapa? Karena antum punya tugas untuk diri antum merubah kemungkaran yang antum lihat. Antum ngelihat kemungkaran terjadi lalu antum biarkan, Allah akan mengazab antum. Lalu Allah mengatakan, dan kita wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kita tuh tidak mungkin memberikan azab kepada suatu kaum sampai kita mengirim para rasul kepada mereka. Ahibati fillah, kita diperintahkan untuk ngurusin diri kita sendiri. Dan orang yang sibuk ngurusin diri sendiri, orang itu akan hidup tenang, damai, dan dia akan dicintai oleh orang.
Balasan dari Allah itu sesuai dengan amal yang dia lakukan. Allah akan menutupi aib antum. Gara-gara antum tidak suka cari aib orang lain, tidak suka membicarakan orang lain, Allah tutupin aib antum dan Allah jadikan manusia tidak ngomongin antum. Nggak ngomongin kita. Karena kita sibuk ngurusin aib kita. Sebaliknya orang yang sibuk ngurusin orang lain. Fulan kayak gini, fulan kayak gini, fulan kayak gini. Maka biasanya orang itu akan lupa dengan aib dia sendiri. Dan dia pun akan menjadi tumbal perbuatan dia sendiri. Orang akan ngomongin dia. Orang akan cari-cari kekurangan dia. Dan kita tahu, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, ini ngurusin orang. Terkadang ibu-ibu ngurusin tetangganya. Tetangga ini lagi mau nikah. Kayaknya calon suaminya seperti ini, seperti itu. Tetangga ini kayaknya mau cerai. Fulan kayaknya macam-macam yang dia bicarakan. Barang siapa yang sibuk ngurusin kesalahan orang, mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan bongkar aib dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil iman fi qulubihim." Wahai orang-orang yang beriman lisannya, tapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya, la taghtabul muslimin. Kalian jangan suka ngomongin orang Islam. Jangan suka ghibain orang, membicarakan keburukan orang. Wala tattabi'u awratahum. Dan jangan mengikuti, mencari-cari kesalahan orang. Kita ini nggak perlu dicari kesalahannya, udah banyak kesalahannya. Apalagi dicari, tambah banyak. Karena sudah menjadi kodrat manusia itu berbuat salah. Jadi kalau ada orang mengatakan antum banyak salahnya, antum benar, sahih itu. Kalau dikumpulkan dalam kitab, mungkin kitabnya akan berjilid-jilid kalau bicara kesalahan. Nabi SAW sudah mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu yang taubat, yang kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang Islam, maka Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Bukan manusia yang cari, tapi Rabbul Alamin, allazi la takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada satupun dosa yang antum lakukan kemudian tidak dilihat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka orang itu akan dilecehkan, dibongkar aibnya, sedangkan dia berada di dalam rumahnya. Sebaliknya, orang yang suka menutup aib saudaranya, yang tidak suka membicarakan kesalahan saudaranya, Allah akan menutupi kesalahan dia. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Jadi kalau antum ingin kesalahan antum tidak dibongkar, tidak dibicarakan oleh orang, mudah sekali. Antum jangan bicarakan kesalahan orang. Jamaah,
manusia yang sibuk membicarakan kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, keburukan orang lain, dia itu sejatinya hendak menutupi kekurangan dia sendiri. Dia itu banyak salah, tapi gimana supaya orang tidak melihat kesalahannya? Dia bicarakan kesalahan orang. Ada seorang badui mendengar seorang lelaki mencela orang lain. Keburukannya dia bicarakan. Lalu apa kata orang ini? Laqad istadlalta ala uyubika bikathrati dzikrika li uyubin nas. Engkau itu sekarang menunjukkan aib-aib yang ada pada dirimu dengan cara engkau menyebutkan aib orang lain. Sebenarnya yang engkau itu seperti itu sebenarnya. Maka engkau membicarakan aib orang lain untuk menutupi aib dirimu sendiri. Li'anna taliba laha yatlubuha biqadri ma fihi minha. Orang yang mencari-cari kesalahan itu sebenarnya dia mencari sekadar dengan aib yang ada pada dirinya. Aku tuh kayak gini, kayaknya orang ini sama kayak aku. Ahibbati fillah. Kita tuh ketika mencari kesalahan orang disebabkan karena kita ujub dengan diri kita sendiri. Antum merasa udah benar, merasa paling baik, sehingga antum mulai membicarakan orang lain. Aun bin Abdullah, salah seorang tabi'in, dia mengatakan la ahsabur rajul yanzuru fi uyubin nas illa min ghaflatin qad ghafalaha an nafsi. Aku ngira kalau ada orang membicarakan aib orang, sibuk membicarakan orang lain, dia itu sedang lupa dengan aib dia sendiri. Makanya kita butuh cermin ya, untuk melihat kalau anak ini, anak sekarang pakai baju ini, baju putih. Kadangkala Anda melihat ada orang pakai baju putih juga. Anda ngomong, baju antum ada kopinya di sini. Anda melihat, padahal di belakang punggung Anda semuanya bekas kopi. Cuma Anda tidak melihatnya. Orang lain yang melihat. Ustadz, antum ngomongin orang ada kopinya di sini. Punggung antum semuanya kopi, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kita kadang-kadang lupa. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala mengatakan, kunna nuhaddath anna aktsaran nas khataya afraghuhum li dzikri khatayan nas. Dulu kita dikasih tahu. Orang yang paling banyak salahnya adalah orang yang paling sering membicarakan kesalahan orang. Itu orang paling banyak salahnya. Sehingga dia berusaha ngomongin kesalahan orang. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, kafa bil mar'i ithman alla yakuna salihan. Cukup sebagai dosa orang itu tidak jadi orang soleh. Antum tuh cukup menjadi pelaku dosa ketika antum tidak jadi orang soleh. Thumma yajlis fil majalis wa yaqa fi irdi salihin. Lalu antum duduk sama orang mulai membicarakan kesalahan orang-orang soleh. Kenapa? Ya karena dia nggak soleh. Bakar bin Abdullah mengatakan, idza ra'aitumur rajul muwakkalan bi uyubin nas
nasiyan li'uyubihi fa'lamu annahu qad mukira bihi. Kalau engkau melihat seorang yang disibukkan dengan aibnya orang lain, lupa dengan aibnya dia sendiri, ketahuilah orang ini orang yang kasihan. Dia sedang tertipu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubsiru ahadukum al-qadha fi 'aini akhi wa yansa al-jid'a fi 'ainihi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pepatah yang ada di Indonesia. Apa pepatah di Indonesia? Gajah di pelupuk mata. Apa pepatahnya coba? Apa? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Semut di seberang lautan nampak sama dia. Nabi SAW mengatakan seorang di antara kalian melihat kotoran kecil mungkin seperti debu yang ada di mata saudaranya, dia kelihatan. Matamu kok ada kotorannya. Dan dia lupa kalau ada pohon, sebatang pohon di mata dia. Nggak kelihatan. Ini sabda Nabi SAW. Sejak 1440 tahun yang lalu Nabi SAW berusaha mendidik umatnya. Jemaah, mau sibuk dengan kesalahan orang lain ya, itu akan mendorong kita untuk ghibah. Awalnya sih dari suudzon. Makanya Allah larang kita suudzon. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Awalnya tuh prasangka buruk sama fulan. Kemudian wala tajassasu. Jangan memata-matain orang. Antum berusaha untuk masuk ke HP dia. Ingin tahu apa yang dia tonton di HP-nya. Antum jadi hacker. Masuk ke komputer dia. Cari-cari. Dapat. Ternyata suudzon antum beneran. Oh, ternyata perasaan ana tepat. Fulan ini memang orang gak baik. Baik, selesai. Apakah selesai di hati dia itu? Nggak selesai. Akan menjadi konsumsi publik. Mulai dia kumpul sama sahibnya, ngopi. Ngopi ini kurang enak. Kalau nggak ada pisang gorengnya. Gimana kalau kita jadikan fulan pisang goreng? Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian di antara kalian menggunjing sebagian lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah mau kalian memakan bangkai saudara kalian? Tidak suka, kalian benci itu jemaah. Allah memberikan permisalan yang sangat menjijikkan. Supaya kita meninggalkan ngurusin orang itu. Kalau engkau benar, enggak, ana Ustaz ingin memperbaiki fulan. Baik, datang ke fulan, kasih nasihat fulan. Enggak perlu jadi konsumsi teman-teman lainnya. Coba gambarkan, antum masuk restoran. Di sana ada teman antum sudah dalam kafan. Kemudian antum buka bareng-bareng. Ya Allah, ini mau pakai kecap apa pakai bumbu? Kalau orang solusi suka yang pedes-pedes. Dia mulai buka mulutnya, lisannya digunting, dia campur sama sambal. Allah, enak ternyata.
Siapa yang ngomong enak? Itu yang terjadi. Dan kita tahu dosa ghibah ini akan mengantarkan nantinya kepada permusuhan. Antum gara-gara ada ghibah, yang awalnya antum baik sama fulan, lalu jadi nggak baik antum, jaga jarak sudah. Aduh, ini yang katanya fulan kalau ngutang nggak bayar. Kan boleh Ustaz, ghibah itu boleh jamaah dalam kondisi tertentu. Hukum asalnya haram, tapi kalau maslahatnya lebih besar diperbolehkan. Contohnya, kalau ada orang mau melamar seorang wanita, antum udah nikah? Alhamdulillah. Antum belum? Mau nikah antum? Iya. Nah, ketika ada orang tanya, siapa nama antum? Khairun. Ustaz kenal sama Khairun? Kenal sih, waktu anak kajian dia di soft pertama. Ini baru satu jemaah. Enggak Ustaz, masalah akhlaknya ini. Oh enggak tahu. Coba tanya sama orang lain. Cari tahu. Ini bukan mencari-cari kesalahan. Tapi memang ingin mencari tahu tentang Khairun ini karena mau diambil mantu. Anak kepingin tahu Ustaz. Boleh pada waktu itu. Antum masuk kepada akun Facebook dia. Dilihat dengan siapa dia berteman. Masuk ke IG dia. Dia tuh jadi followernya siapa? Oh ternyata followernya Ronaldo. Kayaknya kurang baik ini. Masa jadi followernya orang kafir? Ada yang jadi followernya Ronaldo di sini? Hati-hati jamaah. Kita cari tahu sampai ada, oh Khairun ini Ustaz. Memang Ustaz, kalau kajian soft pertama Ustaz, tapi orangnya bakhil Ustaz. Pelit Ustaz. Boleh enggak ngomong seperti itu? Boleh enggak jamaah? Boleh dalam bab memang mau menikahkan dia dengan anak kita. Anak mau cari tahu memang. Soalnya perempuan kalau dapat suami yang bakhil kesian. Betul jamaah. Perempuan itu kalau kasih dua pilihan, dapat pemuda tampan, gagah, tapi pelit, sama dapat satu, ya orang sudah agak tua, tapi royal sama duit jamaah. Milih mana perempuan itu jamaah? Yang royal duitnya jamaah. Enggak laku antum. Lewat tuh. Nah, maka dalam kondisi seperti ini ketika orang bukan mencari-cari kesalahan, bukan. Maka kita perlu membedakan hal itu. Ahibati fillah. Al-A'mash mengatakan, sami'tu Ibrahim yaqul, inni la ara syai' akrahu. Fama yamna'uni an atakallama fi illa makhafata an ubtala bimithli. Aku melihat sebuah keburukan terjadi. Aku bisa ngomong, tapi aku tahan diri. Tahu kenapa aku nggak ngomong? Karena aku takut dikasih balak seperti itu nantinya. Antum ghibain fulan kayak gini. Bisa jadi suatu saat antum kena itu balak. Maka hati-hati lisan antum jaga. Fulan ini nggak kawin-kawin ya. Mungkin apa? Antum kalau ngelihat jomblo nggak kawin-kawin, nah, mana yang umur 30 belum kawin? Angkat tangan. Jamaah, umur 35. Wallahu alam, ana dengar katanya di sini, ya tadi, nikah itu mahal sehingga banyak yang nunda. Antum sudah nikah? Masya Allah. Umur berapa nikah?
27, cukup lah 27. Kalau antum melihat fulan gak kawin-kawin, bisa jadi punya masalah dia. Mungkin gak mampu menikah, atau memang orang yang tidak baik. Maka hati-hati, jaga lisan kita. Ahibati fillah, orang yang suka membicarakan aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, yang pertama Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Kalau dicari-cari kesalahannya sama Allah, maka akan terbongkar semua yang dia tutupi. Dan sebaliknya, orang yang menutupin kesalahan orang lain, maka Allah akan menutupi kesalahan yang ada pada diri dia. Kemudian kita tahu pada hari kiamat nanti akan ada persidangan